orang berpikir, bahkan kita sendiri berpikir bahwa hukuman Tuhan selalu berupa bencana. Banyak orang berpikir atau kita berpikir bahwa hukuman Tuhan selalu berupa penyakit, selalu berupa kegagalan atau penderitaan lahiriah. Padahal Bapak Ibu Saudara, salah satu penghakiman yang paling mengerikan justru ketika Tuhan berhenti menahan seorang dari dosanya sendiri. Dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 32 yang barusan kita baca tadi, tidak berkata bahwa Tuhan langsung menghancurkan mereka dengan api dari langit. Ayat tadi berkata, saudara, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan saudara, ini sangat menakutkan, ini sangat mengerikan. Artinya apa? Tuhan membiarkan manusia mengikuti keinginan hatinya sendiri. Membiarkan manusia tenggelam dalam hawa nafsu. Membiarkan manusia tenggelam dalam kesombongan. Membiarkan manusia tenggelam dalam kecemaran, dalam pemberontakan, dalam tipu daya dosa yang sebenarnya sedang menghancurkan diri manusia itu secara pelan-pelan. Ada saat di mana manusia terus-menerus menolak teguran Tuhan. Tanpa kita sadari, ini sedang ada pada diri kita. Kita menolak firman, kita menolak pertobatan, kita menolak suara hati nurani kita menolak suara Roh Kudus, kita menolak kebenaran. Ini bentuk penghakiman yang sering tidak disadari oleh kita. Sebab apa? Sebab orang yang sedang diserahkan Tuhan kepada keinginan dan kecemarannya seringkali masih kelihatan biasa saja. Dia bisa berhasil, dia masih bisa tertawa, dia masih bisa memiliki jabatan, masih aktif, bahkan masih tampak religius, tampak beragama, tampak saleh. Namun, Bapak Ibu Saudara, hatinya semakin gelap dan semakin tidak peka terhadap dosa. Inilah penghakiman yang mengerikan. Jadi ketika Tuhan membiarkan seseorang terus hidup menurut keinginan sendiri, saya ulangi lagi, ketika Tuhan membiarkan seseorang terus hidup menurut keinginannya sendiri, sampai ia tidak lagi sadar bahwa dirinya sedang menjauh dari Tuhan. Dengan baik-baik, Bapak Ibu, ketika dosa tidak lagi membuat seseorang takut, itu berbahaya. Saya ulangi lagi, ketika dosa tidak lagi membuat seseorang takut, itu berbahaya. Ketika hati tidak lagi gemetar mendengar firman Tuhan, itu berbahaya. Dan ketika seseorang hidup dalam dosa tanpa pergumulan, tanpa pertobatan, tanpa rasa bersalah, itu paling berbahaya. Perhatikan diri kita. Salah satu tanda Tuhan mengasihi saya dan saudara adalah ketika Tuhan masih menikah. Amin. Salah satu tanda Tuhan masih mengasihi kita yang hadir hari ini adalah ketika Tuhan masih menegur, menghancurkan kesombongan kita, dan tidak membiarkan hati kita tenang dalam dosa-dosa kita. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Ada orang yang merasa bebas, padahal sebenarnya sedang diserahkan. Ada orang yang merasa kuat, padahal sedang dikuasai hawa nafsu. Dan yang paling mengerikan, ada yang merasa rohani, padahal Tuhan sebenarnya sedang jauh dari hidup. Ayo lihat kepada diri kita sendiri. Adakah kondisi
ini ada di kita saat ini. Kita yang tahu keadaan kita, saudara-saudara. Ya. Dosa yang terus dipelihara akan membuat hati menjadi tumpul, nurani menjadi mati. Yang dulu tidak terasa salah, sekarang terasa biasa. Yang dulu ditangisi, sekarang dipertontonkan tanpa rasa malu. Inilah akibat ketika kita terus menolak kebenaran. Karena manusia tanpa Tuhan tidak sedang menuju kebebasan. Manusia tanpa Tuhan sedang menuju kehancuran. Bagaimana keadaan kita hari-hari? Apakah kita dalam kondisi yang menjauh dari Tuhan? Atau kita tidak lagi peka kepada firman Tuhan? Atau kita tidak lagi merasa bersalah ketika kita melakukan dosa? Kalau itu ada pada kita, tanpa sekali kita dalam keadaan berbahaya. Karena pada suatu saat Tuhan akan menyerahkan kita kepada kecemaran dunia ini. Karena tadi saya sudah menyatakan bahwa ketika dosa tidak lagi membuat kita takut, kita bersalah, kita tertuduh, kita sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ketika hati kita tidak lagi tersentuh, tidak lagi gemetar, ketika Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, kita sedang dalam keadaan bahaya. Dan ketika kita bisa hidup dalam dosa tanpa kita merasa bersalah dan tidak mau bertobat, itu berbahaya. Karena itu hari ini, seperti yang tadi pernah saya singgung, kalau hari ini Tuhan tegur saudara, Tuhan telanjangi saudara, Tuhan singgung saudara tentang dosa saudara, itu bukti bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Amin. Itu bukti bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan ingin mengajak kita berbalik kepadanya. Karena ketika kita sudah membiarkan hati kita ini menjadi tekan, tidak lagi tersentuh oleh suara Tuhan atau oleh karya Roh Kudus atau suara Roh Kudus, berarti dosa benar-benar sedang mencengkram hidup kita. Kita sedang ada dalam cengkraman hukum dosa yang sedang mengikat kita. Karena itu hari ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kami ingin mengingatkan kita. Marilah kita berbenah diri. Amin. Kita berbenah diri. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Jangan lagi main-main dengan firman Tuhan. Dan jangan lagi main-main dengan dosa. Karena bagaimanapun nantinya kita akan berhadapan dengan pengadilan. Kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah setiap dosa yang kita perbuat. Karena itu sebelum kita menghadapi pengadilan Allah, mari kita berbenah diri, kita berberes. Amin. Amin. Jika kita sudah berdosa hari-hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita berjanji kepada Tuhan untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita berjanji kepada diri kita untuk tidak lagi bergumam dalam dosa-dosa dunia. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di sini, nantinya surga dipenuhi oleh orang-orang berdosa yang bertobat.
tetapi neraka akan dipenuhi oleh orang-orang berdosa yang menyesal. Ya, jangan sampai di neraka kita menyesal, tidak ada gunanya. Sekarang saatnya kita menyesali, kita berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa. Katakan amin. Amin. Jangan sampai ketika kita merasa tumpul nurani kita sudah merasa tumpul tidak lagi tersentuh oleh teguran Tuhan. Suatu saat Tuhan akan serahkan kita kepada kecemaran. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan kita. Terserah kamu lah kata Tuhan. Aku sudah sering tegur kamu, aku sudah sering hajar kamu, aku sudah sering mengajar kamu, ingatkan kamu mengeraskan hati. Sekarang kuserahkan kamu ke dalam kecemaran dunia. Kami mengingatkan ini. Jika kita menjalani hidup kekristenan kita hanya sebatas agama, tapi kita tidak sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, kita sedang dalam keadaan berbahaya. Sekalipun kita masih beragama, sekalipun kita masih kelihatan memuji Tuhan, sekalipun kelihatan kita masih menyembah Tuhan, sekalipun kelihatan kita masih melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Ya, saya berharap kita yang hadir hari ini tidak pada kondisi seperti ini. Amin. Amin. Saya berharap dan Tuhan berharap kita datang kepada Tuhan setiap kali ibadah. Yang pertama, tujuannya adalah kita menyatakan sikap hormat kita, sikap bakti kita kepada Tuhan. Dan kita menyanjung, memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita menyatakan ungkapan rasa syukur kita atas pertolongan Tuhan yang telah kita nikmati di hari-hari yang telah kita jalani. Dan yang ketiga, kita meminta Tuhan, tolong hari ini tuntunlah saya, arahkanlah saya, tegurlah saya, singkapkanlah kepada saya apa yang salah di matamu lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Itu tujuan ibadah kita hari ini. Sudah. Dan yang terakhir, barulah kita memohon Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Itu tujuan ibadah. Halo, karena itu ketika kita sedang beribadah, betul-betul mempersiapkan ini, sungguh-sungguh lagi. Hati ada bersyukur, tanpa sikap hati yang benar. Ketika kita sedang beribadah, kita sedang tidak mencari Tuhan. Kita sedang bermain-main dengan Tuhan. Kita sedang menipu diri kita. Dan saya berharap semua kita yang hadir ibadah saat ini, kita datang mencari perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku
dan menyelidiki akan hati dan pikiran kami dan seluruh keberadaan hidup kami hari ini. Engkau tahu kepribadian kami secara utuh, dan hari ini Engkau sudah menelanjangi kami dengan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali tidak sejalan dengan firman. Kami cenderung untuk memiliki pola hidup dunia, sehingga tanpa kami sadari kami sedang memberi diri untuk dikuasai oleh tabiat dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena itu ya Tuhan, kami sadar dan mengakui hari ini sudah banyak hal yang salah kami lakukan, sudah banyak dosa yang sudah kami lakukan, kami sudah banyak melanggar keputusan-Mu. Saat ini kami mohon ampun Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Dan hari ini kami bersedia untuk Engkau proses, untuk Engkau ajar, untuk Engkau tuntun lewat firman-Mu, agar hidup kami kembali berkenan kepada Tuhan dengan kebersediaan kami untuk mentaati firman Tuhan yang diajarkan kepada kami. Dan kami menyadari bahwa Tuhan masih mengasihi kami, sehingga Tuhan terus mengajar kami, menegur kami, menelanjangi kami akan dosa-dosa yang kami perbuat, untuk kami boleh meninggalkan itu dan kami berkomitmen untuk hidup taat kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tanamkan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.